Nama dua salimu ala rasul karim amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada. Jadi setiap nabi ini memang laki-laki, gak ada nabi perempuan. Tapi hasil kerja nabi ini berhasilnya tidaknya tergantung istrinya atau wanita. Bila nabi didukung oleh istrinya, dibantu oleh istrinya, maka hasilnya akan alhamdulillah banyak pengikutnya lah. Tapi kalau tidak didukung oleh istrinya, ya kita lihat contoh gimana Nabi Nuh kan. 83 tahun dia dakwah cuma dapat 80 orang. Jadi siap 100 tahun 10 orang, Pak. Karena 18 tahun dia cuma dapat 83 orang. Tapi tetap berhasil ya. Karena yang lihat bukan dapat hasilnya, apa yang lihat kesungguhannya dalam dakwah. Jadi bukan lihat hasilnya, tapi kesungguhannya dalam masalah kerja dakwah itu. Juga Nabi bagaimana Nabi-nabi yang lainnya seperti Nabi Lut, ya, istrinya malah bersekongkol dengan kaumnya yang menentang Nabi Lut sendiri, bersekongkol. Maka tidak ada pengikutnya, sedikit. Jadi memang hadirin itulah pentingnya wanita itu disertakan dalam agama. Apa hadirin? Di zaman Nabi ini tidak ada wanita pun satupun yang mereka tuh yang keluar daripada Islam, mereka kufur. Tidak ada, Pak. Semua mereka tuh iman itu lain. Semua mereka beriman. Soleha semua di zaman Nabi. Enggak ada, Pak, wanita satupun, enggak ada. Tapi kaum lakinya banyak yang imannya Immanuel. Ya enggak? Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Banyak, Pak, yang mereka tuh tidak beriman. Jadi di sini mengadakan wanita mudah untuk masuk agama dalam kehidupannya. Mudah, Pak. Tapi juga mudah masuk dunia kalau nggak di asupan agama. Maka dunia yang masuk ke dalam diri seorang wanita, Pak. Hadirin ketahuilah. Lebih banyak mana, Pak, wanita dengan laki-laki? Itu banding kurang lebih sekarang 1/10 atau banding 20 lah sekarang, Pak. Kalau 1/1 laki-laki banding 50 wanita itu baru kiamat. Jadi banyak wanita, Pak, daripada laki-laki. Nah, sedangkan anak-anak lebih besar anak-anak daripada kaum wanita. Jadi kalau anak wanitanya, ibu-ibunya nggak ada ini dengan agama, bagaimana nanti akan mendidik agamanya kepada anaknya, Pak? Maka penting wanita itu disertakan, dibimbing, ya enggak, diinin akidahnya benar kepada untuk dia bisa mengarahkan kepada anak-anaknya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa kelebihan yang tidak ada pada laki-laki, kaum laki. Pertama, wanita ini mudah menerima agama. Buktinya, Pak, tiap pengajian banyak kemana coba kaum bapak, kaum ibu, ya enggak? Tiap pengajian ya banyak, Pak, perempuan, ibu-ibu. Ya enggak, daripada bapak-bapaknya. Jadi wanita itu mudah untuk dia masuk agama dalam kehidupannya. Pertama, mudah menerima agama dalam kehidupan itu wanita. Kedua, wanita ini kelebihannya yaitu mudah menangis merayu. Menangis merayu itu kelebihan wanita daripada laki-laki. Jadi moda itu yang dijadikan moda, Pak, menangis merayu ini. Kita kira kalau orang nggak ada agama, Pak, pikirnya apa yang dirayu itu sama suaminya. Bang, bagaimana nih Bang nih? Rumah kita nih masih begini dari dulu nih, belum orang-orang sebelah kita udah berubah rumahnya. Udah diganti dengan tambah udah tingkat. Kok kita masih begini aja nih? Nggak ada urusan nih. Kan gitu hadirin. Itu kalau nggak ada agama, yang pilih yang di ini dunia, materi. Tapi kalau wanita ada agama, tidak, hadirin, yang dipikir gimana suaminya ini bisa tekun ibadahnya, tekun dia sholatnya, dibangunin dia tahajud untuk sama-sama bangun tahajud, ya. Diajak bagaimana supaya dia umroh segala macam lah, dirayu, Pak. Karena laki-laki, Pak, kalau dirayu dia nggak bisa, Pak, nggak berkutik kalau dirayu sama wanita, Pak. Nah, bahkan bisa jadi DKI, dibawa ke tiap istri. Nah, wanita kalau nggak ada agama gitu, Pak, dibawa ke tiap istri. Jadi laki-laki tuh
klepek-klepek nggak berkutik Pak dengan wanita. Maka orang Pak yang tidak taat sama Allah, laki-laki, maka dikuasai wanita. Nah, ini udah hukuman Allah Pak. Kenapa sama Allah nggak takut, sama istrinya dia takut. Di DKI, dibawa ke tiap istri. Karena sama Allah nggak takut Pak. Tunduk ke istri sendiri. Masya Allah, ini Pak, hukuman itu Allah ya. Itu yang kedua. Satu, pertama dia mudah terima agama. Yang kedua, kelebihannya mudah merayu, menangis. Nah, kalau dia punya agama apa yang dirayu tuh gimana? Suaminya ibadahnya istiqomah, dibangunin dia kan untuk sholat tahajud berjamaah, begitu dia. Selalu dipikir agama. Itu kalau ada agama indah. Yang ketiga wanita ini yaitu dia lemah tapi kuat. Coba Pak, lemah tapi kuat bagaimana contohnya? Dia kerja, dia masak, dia ke pasar, dia nyuci, lemah tapi kuat. Ini wanita Pak, yang nggak bisa laki-laki, lemah tapi kuat. Padahal Pak, kalau hukum nih, yang tugas masak, ke pasar, nyuci itu tugas laki-laki sebenarnya. Coba hati kitab, baca itu. Itu bukan tugas wanita Pak. Yang nyuciin baju itu sebenarnya tugas suaminya. Yang ke pasar. Lalu wanita tugasnya apa ya? Dua. Melayani suami malam hari ya. Yang satu lagi dia mendidik secara Islam kepada anaknya. Dua aja Pak. Jalannya suaminya. Sekarang semua aja diikut. Wanita apa yang terlibat. Yang masak dia juga, yang ke pasar juga, bahkan nyari duit pun dia juga lagi. Masya Allah ini Pak. Udah siang kerja, malam dikerjain lagi. Itu hadirin sekarang begitu keadaannya. Jadi dia punya kelebihan yang tidak ada pada laki-laki. Yang keempat yaitu dia instingnya kuat. Jadi batinnya kuat Pak. Kalau macam-macam suaminya dia tahu Pak. Dia kontak batinnya. Nah itu kelebihannya. Maka kalau bapaknya selingkuh nih sama perempuan lain, isi kita langsung kontak Pak. Dia lebih tajam, enggak? Dia lebih sensitif nih, hati-hati Pak. Karena wanita itu, jadi wanita apa yang benar dia imannya kuat, agamanya benar Pak, Masya Allah. Dia punya karomah 70 karomah. Masya Allah Pak. Satu karomah aja, itu wali bisa terbang di atas sejadah. Ini 70 karomah hadirin. Wanita soleh itu dapat karomah 70 karomah, Masya Allah. Itu kehebatan wanita solehah ya. Dia bisa doanya dikabulkan langsung. Ya. Kalau wanita yang benar-benar dia konsekuensi dengan agamanya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kita dengar sejarah bagaimana seorang waliullah Abu Muslim namanya, ketika dia keluar dari rumahnya, lalu datang tetangga ini, gosip lah, kongko gitu kan, ini dikomporin lah. Bagaimana nih kamu, rumah kamu masih begini aja keadaan, lihat saya dong, ya masa kamu begini aja. Lalu dikomporin Pak sama tetangganya sehingga dia masuk, kena Pak. Begitu pulang ya, wali tadi yang namanya Abu, maka dia kelihatannya agak beda gitu kan, agak beda tuh dia menghadapi suaminya ini, Abu Muslim ini menghadapi Abu Muslim suaminya itu, sehingga si Abu Muslim ini langsung dia tahu kontak ya, siapa yang bikin dia begini ya, suami istri saya. Abu Muslim langsung dia doa pada Allah yang bikin istri saya begini kasih pelajaran. Benar hadirin, isi yang tadi itu ngegosip tuh langsung buta matanya, buta hadirin. Maka ketika ada sedang menjahit, tak tahu kok anakku kenapa kau matikan lampu ini? Tidak ibu, ini lampu terang. Oh ternyata matanya buta. Buta Pak, itu gara-gara ngegosipin istri seorang anak Pak, istrinya wali. Maka dia tahu kesalahannya kan, dia datang ke Abu minta dimaafkan lah.
Wahai saya ini, saya tolong ini lagi mata saya biar normal lagi. Hah? Maka apa Abu Abu Ayub, maka kau harus jangan sekali-kali begitu sama orang. Tidak boleh kamu tunggu-tungguin orang. Gitu hadirin, maka di Allah sama Allah ini dia doa, maka dia normal lagi. Begitu aja. Itu isi wali hadirin. Isi wali aja itu masih kena gosip hadirin. Bagaimana isi kita yang bukan wali? Ya kah, hati-hati kalau isi berdua nih wanita nih Pak, hati-hati. Ya, apa yang ngomongin Pak? Hati-hati Pak, kalau isi kita berdua ini wah bahaya dah. Maka kalau bisa, kalau wanita Pak ya, semakin lama di rumah tuh iman semakin kuat. Kalau wanita begitu keluar rumah, apalagi istri keluar rumah tanpa sepengetahuan suaminya, waduh. Maka itu Pak, kecuali kalau suaminya itu memang dia tidak ada tidak mau ngerarang suaminya pergi tanpa dia sudah dilarang nggak mau, dia suaminya rero dah, suaminya ridho, suaminya keluar tanpa dia cegah, maka siap langkahnya menginjakan bangunan neraka bekas suaminya, kalau suaminya nggak mau larang. Nah, ini hadirin, siap langkah itu bukan bangunan surga, bangunan neraka bekas suaminya. Ini hadirin. Maka di zaman dulu ada seorang wanita yang bapaknya meninggal. Lalu datang adanya nih, Mbak, bapak kita sakit. Apa kata itu ya, kakaknya itu yang mau datang itu, bapak suami saya nggak ada. Saya nggak berani keluar rumah kalau tidak ada suami. Maka itu ada sampai 2 kali itu ada yang datang minta ditengok bapaknya sakit, sampai dia nggak mau. Karena dia tidak ada muhrimnya, dia nggak berani keluar sendirian. Sampai meninggalnya itu, hadirin. Sampai meninggalnya itu bapaknya, maka Allah ridho sebenarnya Pak. Secara hukum memang, secara akal memang selaluan ya anak kan, bapaknya mau meninggal dia nggak mau datang. Padahal itu Allah ridho. Maka asbab dia ikuti aturan Allah, dia nggak mau keluar rumah, hadirin, maka harusnya di neraka terus ibunya. Akhirnya Pak itu masuk surga akibat anak soleh tadi. Ayo hadirin. Jadi pentingnya nih kita tuh bagaimana dia menjaga adab-adab ketika di rumah. Dia nggak berani menerima laki-laki bukan muhrimnya. Nggak berani Pak. Jangan orang tangan pun dia nggak mau Pak, tunjukkan. Itu kalau istri-istri yang sudah dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana Pak kita cerita dengar. Jadi baiknya anak itu, baik atau tidaknya itu anak itu tergantung ibunya, bukan bapaknya. Kalau ibunya benar-benar dia soleha, maka insya Allah Pak anaknya dia anak yang soleh juga. Jadi nggak pengaruh bapaknya Pak. Kalau si ibunya dia benar taat pada Allah, walaupun suaminya nih suaminya nih nggak ada agama, kerjaannya seorang dia perampok sekalipun, tetap akan soleh Pak anak itu. Jadi nggak pengaruh bapaknya. Nah, bagaimana kita tahu Pak? Jangan pun istri Nabi pun Pak, Nabi Nuh, kena istrinya nggak taat sama Allah, maka anaknya dapat hidayah Pak. Kena istrinya istri Nabi Nuh nggak taat sama Allah, maka anaknya pun dia keadaan mati dalam keadaan tidak beriman tuh, kan. Ini Pak, jadi pengaruh bukan. Jadi kalau pengen dapat kita anak soleh, isi kita jadi orang soleh, soleha, maka anak kita pun akan jadi anak yang soleh. Tergantung ibunya Pak, bukan bapaknya. Bapak nggak ngaruh Pak, ibu yang bikin maru anak itu jadi baik atau kena. Ya lebih dekat kan ibunya kan, kejiwaan itu lebih dekat ibunya daripada bapaknya itu. Maka ada seorang sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang saya taati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Ibumu baru bapak kamu. Ini Pak. Maka kalau kita ngabdi sama ibu Pak, itu dapat karomah akhirat, dapat keberkahan akhirat. Tapi kalau kita taat sama bapaknya, maka dapat tidurnya doang keberkahannya. Dia akan maju Pak usahanya. Kalau seorang anak tuh baktinya sama bapak lakinya. Tapi kalau sama ibunya akhirat dapat.
Maka apa yang dapat dunia akhirat ya bapak ibunya dijaga, dimuliakan. Nah, jadi itu Pak hadirin. Jadi kalau kita isinya bawa mobil Pak, utamakan ibu kita di depan. Itu adab seorang anak terhadap ibunya. Tapi kalau ibunya memang mau di belakang terserah ya. Utamakan lebih dulu ibunya. Ada seorang ketika dia mau ngasih makanan, ibu sedang tidur, maka ditungguin Pak sampai bapak ibunya itu bangun, bapaknya baru dikasih susu buat ibunya. Begitu Pak akhlaknya sama orang tua. Coba bagaimana kita dengar cerita Wais Al-Qarni. Dia seorang sahabiah Pak, bukannya sahabat Pak, tabiin. Karena ini dia belum ketemu Nabi Wais nih, kenal ikram sama ibunya, sehingga ada nggak sebut sejaman Nabi, tapi nggak bersama Nabi, nggak pernah ketemu Nabi. Itu bukannya sahabat tapi tabiin, walaupun bersama Nabi sejaman, tapi karena dia memang nggak pernah ketemu Nabi, itu tabiin. Maka saking dia berikram sama istrinya sama ibunya, sehingga dia dapat gelar waliullah. Bahkan Nabi disuruh sahabat itu supaya sowan sama Wais Al-Qarni, minta doa sama Wais Al-Qarni. Padahal dia masih tabiin tadi. Karena ada begitu ininya sama ibunya. Sehingga hadirin ceritanya nih Wais Al-Qarni ini dia ingin membawa ibunya dari Baghdad sampai ke Mekah. Itu dia digendong hadirin. Bagaimana Pak? Berapa kilometer sih Pak? Dari Baghdad, Irak sampai ke Mekah berapa kilo? Masya Allah. Ya. Di latihan Pak, latihan apa dia bawa ini Pak, batu setiap hari latihan. Latihan gitu hadirin. Sehingga Allah hadirin. Dia punya karomah yang bisa mengangkat kapal sudah tenggelam bisa ke atas puncak ke permukaan air lagi pada tenggelam. Sampai Wais Al-Qarni punya karomah ketika tenggelam kapal, maka Wais Al-Qarni turun ke air, disuruh semua ikut ke air, sholat di air Pak. Itu karomah Wais Al-Qarni Pak, masya Allah. Itu karena bakti sama ibunya hadirin, masya Allah itu bakti sama ibunya hadirin. Maka ibulah Pak, surga telapak kaki ibu ya. Itulah hadirin yang kita harus kita harus menghormati ibu dan istri yang soleha. Jangan sampai kita mendurai wanita yang soleha, masya Allah. Ada 3 yang langsung kasih di dunia yang Allah hukum Pak, nggak di akhirat. Pertama, warisan nggak bener, ya. Kedua, durhaka sama orang tua. Ketiga, menjolimi wanita yang soleha, menjolimi, memfitnah. Itu langsung kas Pak di dunia ini. 3 perkara ini, ya. Yang lain nanti di akhirat ya. Tapi untuk 3 ini langsung kas sama Allah di hukum di dunia Pak. Pertama, nggak bener warisan, curang dia. Yang ketiga yaitu dia menjolimi kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga itu menjagiti seorang wanita soleha. Ini kas langsung di dunia Allah ajab Pak. Bukan lagi di akhirat, di dunia Allah ajab. Ini hadirin. Begitulah keutamaan wanita soleha ya. 70 karomah kan. Kemudian surga juga lebih dulu. Pak, nanti surga yang lebih dulu bukan suaminya, istrinya dulu ke surga. Iya. Makanya Rasulullah sendiri, jangan pun kita Pak, Rasul sendiri itu Khadijah dulu masuk surga Pak, sebelum Rasulullah. Khadijah dulu Pak. Ini Pak, begitu kelemahan wanita Pak, masya Allah. Nanti Pak isi kita, kalau kita nih sama-sama soleha nih, sama-sama taat sama isi kita Pak ya. Nanti isi kita ke surga lebih dulu daripada suaminya. Nanti dia akan memberitahu nih Pak, surga begini keadaannya. Nanti dia kagoi laporan Pak, pengalaman dia di surga begini, masih surga begitu. Masya Allah begitu Pak. Wanita dikasih kemuliaan sama Allah ya. Dia surga lebih dulu daripada suaminya. Guna pahala kita Pak. Kita sholat, puasa, zakat, haji, keisi kita semua Pak pahalanya. Walaupun enggak haji kita dapat haji dapat. Kita umrah, pahala umrah istri dapat. Masya Allah enak Pak. Kalau keburukannya kejahatan istri ke suami, nggak enak di laki, enak di istri Pak ya, di suami. Kalau dia berbuat buruk, keburukannya ke suami. Tapi kalau suami baik ke istrinya, kan gitu kan. Jadi yang rugi ya suami kan, yang ini Pak, yang enak Pak jadi istri ya. Kalau dia berbuat buruk, keburukannya sampai ke suaminya. Kalau dia baik, suaminya ke istrinya. Itu.
Masya Allah Pak ya, begitulah. Jadi anak kan jadi wanita. Kita hadirin, maka kita harus jadilah istri kamu ini sebagai ratu. Jangan wanita itu istri kita jadi pembantu, jangan hadirin. Masya Allah. Jadikan istri-istri ratu Pak. Merdekakan dia. Kan tadi saya bilang yang ngasih yang masak tuh suami, yang ke pasar suami, ya, yang nyuci suami. Tapi kalau istri kita nyuciin setiap tetes Pak, air itu akan mempahla haji. Masya Allah. Itu besar Pak. Kalau istri itu ngebantu suami ya, nyuciin, masakin. Padahal itu tugas suami Pak. Tapi kalau dia masakin, mau nyuciin bajunya suami, Masya Allah pahalanya besar Pak dari mata Allah ya. Gitu. Kan itu tugas laki Pak. Sebenarnya tuh bukan tugas wanita yang masak, yang nyuci, yang ngepel. Itu tugas suami hadirin. Suami itu bukan tugas istri. Istri cuma 2 tugasnya. Melayani suami malam hari, itu pun kalau mau ya. Dan yang kedua yaitu mendidik secara Islam secara sunnah kepada anaknya. Itu 2 aja Pak. Yang lain itu suami. Itu hadirin ya. Begitu mulia wanita Pak ya. Masya Allah ya. Maka itulah kita harus paham Pak. Begitu besar wanita Allah, kerumahan Allah kepada wanita yang solehah ya. Semoga mudah-mudahan kita bisa paham Pak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.